Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin sambil share. Terlihat ya Pak? Ya, sudah terlihat. Ya, yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya, yang terhormat juga Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan, Bapak Ibu pimpinan fakultas, ada 4 dekan yang ada di lingkungan Unisbank sekarang, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa, serta Dekan Fakultas Vokasi. Dan 12 ketua program studi yang ada di lingkungan Universitas Sigubang Semarang, Bapak Ibu dosen yang hari ini hadir, tidak lupa juga dari Kepala Biro Kemahasiswaan, Pak Ahmad Bajuri dan seluruh tim, ya, dan seluruh unsur dari para peserta yang hari ini hadir, dari mahasiswa, terutama dari pimpinan LK atau UKM yang ada di lingkungan Unisbank, dan seluruh mahasiswa yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PKM tahun 2022 yang nanti kita akan coba kaji bersama, ya, kita telah bersama bagaimana kira-kira kiat, ya, tips dan triknya. Ya, pertama mari tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari yang cukup cerah ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa, dalam rangka ikhtiar, ya, untuk mensikapi, merespon kegiatan-kegiatan dari Kemdikbud yang dalam hal ini adalah salah satu upaya kita juga dalam rangka nanti untuk meningkatkan, menambah performa, ya, Universitas Sigubang Semarang. Salah satunya adalah dari kegiatan untuk program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Mungkin perlu diketahui bahwasanya untuk program PKM ini adalah salah satu kegiatan yang sangat kita harapkan, ya, support dan juga partisipasi dari seluruh mahasiswa, karena ini merupakan salah satu faktor yang kita anggap penting, ya, untuk paling tidak membantu dari universitas, terutama fakultas dan juga prodi dalam rangka meningkatkan performa di akreditasi, ya, standar mutu di pembelajaran di masing-masing program studi, dan juga pemeringkatan yang terkait dengan kemahasiswaan, dan juga perguruan tinggi, ya, dan juga nanti goal outcome-nya adalah untuk performa lembaga secara umum, yaitu di akreditasi perguruan tinggi yang kita harapkan bisa lebih baik dari posisi yang sekarang. Nah, kebetulan hari ini saya bukan yang pertama kali Pak Bajuri untuk menyajikan agenda sosialisasi ini. Mungkin dulu pernah dengan Bu Naning, ya Bu, ya. Waktu Bu Naning masih di LPPM dengan saya juga. Waktu itu kita juga beberapa kali, saya sendiri mungkin ini yang ke-5 atau ke-6, ya. Sejak zaman tahun 2000, mungkin 14 atau 15, ya, sebelum saya jadi WR1 itu sudah sering mengisi kegiatan sosialisasi seperti ini. Namun memang program PKM ini setiap tahun, setiap pergantian kementerian, ya, pejabatnya itu pasti akan ada perubahan, akan ada improvement di sana sini. Dan ingat saya sudah hampir 3 tahun tidak pernah memberikan agenda seperti ini, tapi ini kembali lagi diminta untuk mengisi lagi. Nampaknya perubahannya cukup signifikan. Dulu kalau nggak salah cuma ada 5 plus 2 gitu, ya, sekarang ada 10 yang 8 bidang dan juga plus 2. Ya, nanti akan kita coba bahas satu persatu, termasuk mungkin nanti kalau waktunya tidak cukup, ya, saya akan fokus nanti untuk bagaimana sih tips dan triknya. Karena begini, kegagalan utama, ya,
dalam tingkat kelolosan proposal itu standar Kemdikbud ya yang pernah saya dengar dari beberapa paparan dari kementerian itu karena banyaknya yang mendaftar ya termasuk yang penelitian dosen juga, pengabdian dosen juga, termasuk PKM ini karena banyak yang mendaftar, tingkat partisipasinya luar biasa dan mengingat keterbatasan dana dari pemerintah juga terbatas gitu sehingga pemerintah nampaknya melalui para reviewer seperti saya ini kan kebetulan juga reviewer penelitian di tingkat nasional. Jadi oleh para reviewer itu diminta untuk yang memberikan penilaian itu agar secara administratif itu di awal sudah digugurkan. Jadi ini sesuatu yang nanti mohon dicermati dengan baik ya, oleh para mahasiswa ketika mengajukan proposal. Karena sebagus apapun judul, tema, kontennya, ketika nulisnya saja salah dalam format misalkan harusnya Times New Roman tapi ditulis secara kalibri atau Arial gitu ya, itu langsung digugurkan. Termasuk cara mensitasi bikin daftar pustaka harus pakai Harvard, ini saya terangkan. Jadi mungkin nanti substansinya ada di situ dan nanti mungkin akan diterjemahkan oleh Bapak Ibu di pimpinan fakultas, Kapokdi juga dan juga para pembimbing ya. Dan nanti kita harapkan tidak hanya substansi konten, tetapi substansi awalnya adalah di kesiapan proposal yang sesuai dengan template atau ketentuan yang ditetapkan oleh pedoman. Nah ini sesuatu yang nampaknya cukup simpel, cukup hal yang sederhana, tapi nampaknya ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Karena ini pengalaman kemarin ya, tahun kemarin teman-teman dosen itu banyak yang profesor mengajukan. Tapi ketika dia salah mensitasi, salah menggunakan template ya, salah menggunakan font, itu langsung gampang digugurkan. Karena apa? Ya puluhan ribu yang mendaftar, yang didanai cuma berapa gitu ya. Jadi ini mohon nanti partisipasi dari teman-teman mahasiswa kita anggap ini sesuatu yang cukup bagus, kontributif terhadap lembaga dan hari ini saya lihat ya hampir 200 orang tadi yang sudah join dan ini aneh ya Bu Naneng sama Pak Bajuri nampaknya saya cek saya hitung tuh hampir 80% itu wanita dan ini yang prianya pada kemana saya nggak tahu. Yang jelas saya cek tadi mungkin kalau salah nanti mau dikoreksi ya hampir kebanyakan itu ini wanita. Jadi kepedulian wanita ternyata lebih baik daripada yang pria. Ini mohon nanti bisa jadi PR bersama. Ya mungkin langsung saja saya sampaikan. Jadi kita tahun ini kok banyak ya pedomannya ya ada 11 pedoman termasuk pedoman umumnya yang ini ya dan nanti silakan saya tidak akan detail banget karena kalau detail itu satu pedoman antara 37 sampai 50 halaman itu kan tidak bisa dijelaskan semuanya dalam satu waktu yang hanya 1 jam oleh Pak Bajuri tadi. Tetapi minimal nanti tips dan triknya itu secara general nanti sambil dipelajari masing-masing oleh mahasiswa yang mengajukan based on pedoman ya atau petunjuk yang ada di masing-masing buku yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Nah ini pun juga baru ya Pak Bajuri ya. Baru belum ada seminggu, kita masih fresh ini dan langsung kita sikapi. Dan kemarin juga sudah ada sosialisasi dari kementerian, hampir 3 jam gitu ya. Ya, sempat kita ikuti, namun substansinya sama dengan yang akan kita sampaikan hari ini. Nah, ada 10 ya, nanti PKM yang harus kita coba ikuti. Ya, ini kuotanya memang nanti saya sampaikan juga ada 40 ya, tetapi atau 50 kuota, tetapi kita jangan terfokus ke kuota, tetapi kita minta saja nanti dari teman-teman mahasiswa untuk berlomba-lomba. Seleksi itu tidak harus langsung seleksi ke tingkat nasional, tapi seleksi juga bisa seleksi di level universitas, ya, level nanti antar prodi, ya, antar fakultas, itu menjadi hal kebiasaan yang saya kira cukup baik untuk kita. Ya, ada 10 program, ada dulu namanya PKMP, sekarang dipecah jadi 2, PKM RE dan PKM RSH. RE itu PKM riset eksakta ya, sedangkan yang RSH itu riset sosial humaniora. Jadi ada dua pedoman, kemudian ada PKM itu kewirausahaan, PKM PM itu pengabdian masyarakat, PI itu penerapan iptek, KC itu karsa cipta, KI itu karya inovatif, VGK itu video gagasan konstruktif, GF itu gagasan futuristik tertulis, dan AI-nya itu adalah artikel ilmiah. Nah, ini nanti yang dilombakan sampai ke PIMNAS,
Jadi mungkin bagi yang masih belum paham ya, jadi ini apa sih kegiatan apa sih ya? Ini kegiatan penelitian 10 bidang yang nanti 8 diantaranya itu akan dilombakan ya, itu di tingkat PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang tahun ini memasuki tahun yang ke-35. Tahun pertama dulu di UI, terus sempat di IPB, ini tahun ke-35. Nah, harapannya kalau ada mahasiswa yang bisa lolos di level tahap 1, tahap 2, sampai dikirim ke PIMNAS, itu sesuatu yang saya kira luar biasa, prestasi yang harus kita banggakan. Ya, namun memang selama ini kita nampaknya masih banyak yang hanya lolos di level pendanaan, tapi di PIMNAS kita masih kalah ya secara kualitas dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, saya akan fokus ke sini dulu ya. Nanti ini akan ada yang namanya konversi SKS. Ini terobosan baru dari Mas Menteri dan juga Dirjen ya, Dirjen yang akademik dan juga advokasi. Nampaknya sekarang diberikan ini kompensasi ya. Jadi nanti ini tugas para Kaprodi dan juga dekan yang akan mengkonversikan ketika mahasiswa ini bisa lolos di seleksi awal dan juga didanai, itu nanti akan mendapatkan konversi setara ya SKS yang ada dalam MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sampai ke PIMNAS itu sampai 10 SKS. Nanti itu dikonversi gimana Pak? Dikonversi menjadi nilai yang masuk ke mata kuliah tertentu, misalkan metodologi penelitian, misalkan apa gitu yang terkait dengan riset yang penelitian atau program yang diikuti oleh para mahasiswa per kelompok semuanya seperti itu. Nah, ini ada sasaran yang diharapkan, kita ada 8 IKO sekarang ya, indikator kinerja dari universitas yang diminta oleh kementerian. Salah satunya ada poin 1, ini 2, 3, 5, kalau bisa kita terjemahkan, itu kira-kira seperti ini. Jadi ada tadi 1, 2, 3, 5 kebanyakan ya. Kalau yang 1 itu adalah lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak, kemudian yang 2 itu adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, yang ketiga adalah dosen berkegiatan di luar kampus, sedangkan yang kelima itu adalah hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. PKM ini bukan murni kegiatan mahasiswa, tapi juga mencakup bantuan bimbingan dari tim pendamping yang nanti itu akan menjadi corresponding author kalau nanti jurnalnya atau artikel ilmiahnya lolos ke level berikutnya. Nah, ini yang jadi sesuatu yang kita harapkan nanti teman-teman mahasiswa tidak hanya pede mengerjakan sendiri, tapi satu, ikuti pedoman, yang kedua, ikuti apa yang disampaikan oleh pembimbingnya. Kalau antara pembimbing dengan pedoman kok beda, ikuti yang ada di jelaskan ada yang ada di pedoman. Ya, supaya nanti tidak ada selisih paham, sehingga karena waktunya juga sangat pendek ya, dan kita dikejar waktu ini, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu dan sesuai target, semuanya skema-skim itu kita harapkan terisi gitu ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih harapannya? Kalau di penelitian dosen itu sampai miliaran ya, ada yang riset insinas sampai 1,2 M, ada yang 2 miliar. Tapi kalau mahasiswa mungkin mesti belajar ya. Jadi ini diberikan dana hanya 5 sampai 7 juta rupiah itu di sesi pertama ketika lolos. Tapi nanti ketika lolos ke PIMNAS itu beda lagi, dapat akomodasi pergi ke luar Jawa gitu ya, naik pesawat gratis, diinapkan di hotel di mana gitu, dan mengikuti semua program yang nanti berlanjut di sana. Dan juga ada penghargaan yang nanti pasti akan ada hadiah menarik di sana. Ini prestasi yang bagi seorang mahasiswa harus diupayakan gitu ya. Dulu zaman saya belum ada ketika saya kuliah. Ini baru sudah ada mungkin, tapi dulu belum sebanyak ini ya, gaungnya belum seluas ini ya. Nah, kalau kita mengacu pada poin-poin yang ada di apa sih intinya dari kegiatan yang akan nanti dikerjakan. Karena gini, setiap tahun Unisbank atau Universitas Bank itu biasanya mengirimkan itu tidak semua skema terisi. Kebanyakan, saya sampaikan saja ya, itu hanya skema-skema yang memang ada pembinaan yang lebih intensif ya, seperti PKM kewirausahaan itu sering ya. Tapi yang lain-lain nampaknya agak menjadi dihindari sama teman-teman mahasiswa. Kenapa? Yang mungkin coaching kliniknya belum berhasil ya, pemahaman tentang substansi dari poin yang harus dikerjakan apa itu juga belum tersampaikan juga. Nah ini mungkin nanti ini juga tugas di bidang kemahasiswaan juga yang nanti mungkin bisa mengkolaborasi dengan teman-teman dosen, bisa membantu teman-teman mahasiswa ke sana. Nah, yang PKM RE sama PKM RS itu sama.
Hanya bedanya ini dikelompokkan RE itu yang prodi-prodi yang eksak, ya. Artinya yang teknik informatika, teknik industri gitu ya. Kalau yang RSH ini sosial humaniora berarti yang apa ya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya yang ada di tempat kita, ya. Ini wajib untuk ketuanya itu harus sesuai bidang ilmunya. Jadi kalau orang hukum yang ngajukannya hukum, ya. Kalau orang TI ya ngajukannya TI, ekonomi, industri begitu. Anggotanya ini boleh kolaborasi. Berapa anggotanya, Pak? 3 sampai 5 totalnya. Jadi satu ketua menggandeng 2 anggota atau menggandeng 4 anggota. Kita harapkan 4 ya. Kalau 4 nanti bisalah. Bukan masalah bagi uangnya, tapi nanti ini kontribusi lembaga. Nanti kalau lintas prodi, itu masing-masing prodi misalkan 1 ini TI, yang 5 ini dari hukum, ekonomi, bahasa gitu ya. Itu nanti bisa ini kalau lolos membantu performa dari prodi yang ini yang lolos mahasiswanya. Karena sebagai anggota pun juga akan meningkat ini prodinya, seperti itu. Ini trik ya. Tapi monggo nanti ini kita bahas lebih lanjut. Dan yang berikutnya adalah PKMK. Nah, ini yang dari divisi pengembangan bisnis dan kewirausahaan. Nampaknya kita kan juga ada mata kuliah kewirausahaan ya, yang ini sudah patutnya juga salah satunya adalah produk atau proposal yang harus di-create oleh para teman-teman mahasiswa. Nah, ini sebenarnya lebih agak mudah karena ya, tidak harus secara ilmiah itu ada previous work, ada risetnya dari orang lain dibahas dulu ya. Tapi hanya cukup nanti idenya apa yang bisa menghasilkan nanti yang namanya profit ya, atau keuntungan yang itu bisa secara finansial itu terbukti bisa menghasilkan. Entah itu jualan, entah itu bikin apa, produk apa gitu ya. Yang penting ada hasilnya. Nah, keluarannya adalah hanya laporan kemajuan akhir dan produk usahanya. Kalau yang PKM RE dan RSH itu artikel ilmiah. Karena apa? Harapannya nanti bisa menjadi publikasi bersama dengan dosennya untuk dipublish ke jurnal atau ke proceeding. Ini saya jelaskan. Yang keempat, ada yang namanya PKM-PM. Ini pengabdian pada masyarakat. Ini juga bolak-balik kita sering dapat ya. Saya ingat betul dulu sering dapat yang PKM-PM. Ini bentuknya apa? Bentuknya adalah memberikan solusi ya. Solusi kepada mitra. Mitranya yang non-profit kalau ini. Jadi mungkin ke panti asuhan atau ke tempat-tempat yang mungkin perlu kita bantu untuk peningkatan pemberdayaan SDM-nya gitu ya, untuk manajemennya itu silakan, atau teknologinya. Tapi yang tujuannya adalah ke mitra yang non-profit. Dan nanti ada semacam perjanjian atau MOU dengan mitra, supaya mitra nanti sepakat dengan kita untuk dibantu ketika lolos, itu nanti ini kita akan menulu datang ke sana untuk membantu meningkatkan dari sisi ipteknya, dari sisi manajemennya, seperti itu. Sama, nah ini nanti hanya, ataunya gampang nih, hanya buku pedoman mitra. Jadi buku pedoman itu ya paling dibikin 10-15 halaman gitu ya, isi petunjuk yang itu intinya apa? Untuk meningkatkan performa mitra yang akan nanti kita bimbing. Misalkan ke yayasan yang maaf ya, panti asuhan, mungkin selama ini manajemen kurang bagus gitu ya, teknologinya juga mungkin belum ada websitenya, belum ada startupnya, dibantu di situ. Nah nanti bagaimana supaya mereka lebih tertantang untuk lebih baik, itu tugas dari mahasiswa. Yang kelima, ada yang namanya ini yang agak baru ya, dulu namanya bukan ini, namanya sekarang adalah penerapan iptek. Nah ini hampir sama dengan PM, tapi ini PKMPI ini sama-sama dengan mitra, tapi nanti ada juga MOU kerjasama dengan sana juga dalam bentuk dalam bentuk surat aja sih, permohonan atau kesepakatan di tangan dua belah pihak, antara kita dengan pihak sana gitu ya. Tapi ini mitranya nanti yang berprofit, jadi semacam dunia UKM, industri gitu ya, yang itu bisa kita bantu untuk meningkatkan performa hasilnya. Misalkan nih, ada unit UKM kecil di wilayah desa mana, dengan kita datang, ya itu kita bisa memberikan, Pak, Bu, ini kita beri sentuhan teknologi, kita bantu jualkan menggunakan startup atau katakanlah marketplace, silakan. Atau kita bantu secara manajemen di koperasinya, kita bantu untuk akuntingnya secara digital, silakan. Tapi hasilnya supaya apa? Profitnya itu naik. Itu PKMPI. Ya, pedomannya sama, hanya menggunakan pedoman mitra, pedoman. Keluarannya sama, nanti adalah buku pedoman mitra saja. Tidak ada karya ilmiah. Ini juga menarik ya. Ya, nanti carilah UKM yang katakanlah di wilayah desa atau di mana yang kita bisa terjun ke sana, bisa membantu. Kasihlah katakanlah dia jadi Android, dia jadi jualan misalkan ya dengan teknik sekarang banyak ini ya marketplace yang gampang kan diajari itu tujuannya ya sama ini sama kayak PKM tapi yang profit motif lah istilahnya ininya
UKM atau tempat yang sebagai mitranya. Nah, dan yang keenam itu ada namanya PKM Karsa Cipta. Dulu namanya Karya Cipta, kalau nggak salah. Ini hampir sama dengan yang PKMPI, tapi ini produknya itu nanti berupa prototipe, ya, atau produk yang bisa berfungsi. Tapi ini tidak harus diimplementasikan, ya. Hanya jadi ini kalau katakanlah TI bisa bikin startup atau marketplace, bisa, ya. Atau mungkin di ekonomi, beda dengan kolaborasi dengan orang IT juga atau orang hukum, bisa bikin sesuatu yang itu ada policy maker-nya, kemudian juga ada akuntansinya misalkan, tapi juga ada dari sisi marketingnya, ada sisi dari IT-nya, itu silakan. Tapi ada produk yang dihasilkan di sana, ya. Ini Karsa Cipta. Ini jarang yang mengajukan. Ini sangat berpeluang kalau nanti dihasilkan itu bisa lolos. Tapi nanti harus dipelajari lagi gitu ya. Yang ketujuh adalah PKM Karya Inovatif. Ini juga baru. Saya dulu kayaknya belum pernah ada gitu ya. Ini karya berupa hasil karya fungsional, inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek dan siap diproduksi skala massal. Apa itu? Ya, artinya silakan nanti misalkan yang saya itu selalu menyontohkan begini, seperti kita membuat sesuatu alat ya yang bisa dipakai dan nanti bisa diproduksi. Misalkan kita bikin, ini kayak pengabdian dosen sebenarnya ya. Bikin apa? Bikin mesin misalkan pemotong ketelan misalkan. Itu nantinya kita bisa bikin prototipenya, tapi nanti juga bisa digunakan ya berbasis IT-nya untuk digunakan secara massal kalau ini bisa diproduksi seperti itu. Ya, ini nanti mungkin lebih cenderung ke prodi-prodi yang memang bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk fisik gitu ya, dan itu bisa diterapkan nanti bisa dipasarkan gitu ya, bisa digunakan atau dihilirisasi lah ke dunia industri. Dan yang ini yang sangat menarik bagi saya ya. Ini kayaknya kalau zaman dulu ada ini luar biasa. Sekarang kan sudah eranya media sosial dan teman-teman mahasiswa kan sekarang kenal TikTok, kenal Instagram ya. Salah satunya adalah YouTube ya. Nah, ini adalah PKM video gagasan konstruktif. Anda hanya silakan membuat proposal yang intinya dalam proposal itu nanti akan membuat video. Video tentang apa, Pak? Ya tentang Anda tuh nanti pengen apa. Nah, nanti ada yang namanya isu SDGs, ya, Sustainable Development, G-nya itu goals, ya. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nanti ada saya contohkan di situ ya. Ini tidak harus bidang ilmu yang sesuai, karena SDGs ada 17 bidang nanti bisa Anda gunakan di situ ya. Outputnya gampang, hanya video YouTube. Ya, jadi nanti proposalnya itu hanya meng-create rencana, bikin kira-kira skenario, Anda itu nanti mau bikin video tentang apa. Videonya hanya 2-4 menit loh. Kan gampang tuh. Ya, contoh ya video-video yang tadi yang ada di teasernya kita ketika mau acara ini berlangsung kan bisa. Ini minta tolong ke teman-teman IT, minta tolong kan kita juga ada UKM UKM multimedia gitu ya. Nanti tolong nanti dimanfaatkan di situ. Tapi nanti kalau sudah lolos baru bikin. Tapi idenya dituangkan dalam proposal. Nah, itu lebih gampang kayaknya, hanya 2-4 menit kok. Ya, dan kemarin saya lihat saya dapat laporan dari Pak Bajuri juga, kita ada yang menang lomba video itu kan, yang tentang budi misi atau apa itu ya. Lolos seperti itu hanya 2-4 menit selesai, nanti bisa dapat 7 juta, bisa pergi ke luar Jawa sana kan, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini saya harapkan nanti bisa banyak ide-ide yang bisa diterjemahkan di situ. Yang ke-9 ini dulu pernah ada namanya GT ya, gagasan tertulis, sekarang namanya gagasan futuristik tertulis. Jadi gagasan yang bersifat visioner ke depan gitu ya. Hanya memuat karya-karya yang ditulis saja kok. Antara kalau nggak salah itu antara berapa halaman ya, maksimalnya 10 mungkin ya. Tapi ini ditulis dan ini memang dalam bentuk proposal, tapi sudah bentuk jadi. Dan insentifnya nggak banyak sih, hanya 2,5 juta. Tapi hanya nulis doang hasil dari beberapa konsep di perubahan yang nanti akan digunakan masa depan. Ini bisa ngambil temanya dari mana? Dari SDGs. Dan saya berikan di sini SDGs itu apa. Ya, yang terakhir adalah PKMAI. Ini tidak diikutkan di PIMNAS, tapi mahasiswa itu hanya menulis laporan PKL, nulis tentang riset dengan dosennya atau apa, berupa artikel ilmiah yang itu ada kaidah ilmiahnya, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode gitu ya, ada hasil implementasi. Ya, itu ditulis, katakanlah ini saya baca kemarin ada 8-15 halaman, dikirimkan tanpa proposal, kalau harus dapat 2,5 juta. Nah, nanti ini
mungkin waktunya sangat pendek ya. Nanti saya akan lebih banyak nanti ditanya jawab saja gitu ya. Karena ini pengalaman ini sebenarnya hampir sama dengan pengalaman dosen ketika mengajukan penelitian. Hanya skopnya orientasi duitnya juga belum banyak karena ini hanya untuk berlatih mahasiswa ya, untuk lebih mempertajam kreativitas terutama di bidang riset, di bidang kewirausahaan ya, di bidang teknologi dan juga tadi istilahnya pengabdian kepada masyarakat termasuk menghasilkan inovasi-inovasi yang muaranya salah satunya adalah menjadi tadi video YouTube atau karya ilmiah yang ditulis. Kekurangan kita ini adalah sekarang kita kan jago nulis di medsos tapi tidak jago nulis di artikel ilmiah gitu ya. Jadi nanti silakan dibaca saja kira-kira seperti apa sih dalamannya, dan saya yakin karena mungkin sudah di-share sama Pak Bajuri ya dari kemahasiswaan ada 11 pedoman. Nanti silakan mana yang mau fokus di situ ya. Nanti dipelajari aja panduan utamanya yang mana dan panduan yang PKM yang mana yang akan digeluti, silakan dibaca. Kalau bisa nanti kita juga minta berharap dari bidang kemahasiswaan nanti mohon Pak Bajuri bisa untuk paling tidak semua skema ini ya bisa terisi lah. Kalau tidak 2, 3, kalau yang memang banyak harus diisikan lebih dari 10 ya monggo. Tapi jangan sampai 40 proposal semuanya misalkan di PKM K atau PKM semua. Waduh, nanti saya yakin ya clue-nya itu dari Belmawa itu tidak akan memberikan satu skema itu lebih dari 5 yang lolos. Kita paling 5 itu ya diambil 2, 3. Kalau kita semua skema itu bisa diisi semua oleh mahasiswa, itu kayaknya kita bisa berpotensi untuk mendapatkan banyak. Gitu. Nah, ini nanti silahkan dibaca saja, saya nggak akan lebih detail, ya nanti ada di pedoman, tetapi intinya gagasan apapun itu nanti bisa Anda dapatkan dari sini. Sebentar, nanti dari yang namanya SDGs ya. Tapi sebelum ke sana saya akan kesini dulu ya. Jadi intinya muara PKM itu apa? Kecuali PKM AI itu semuanya nanti ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang itu pengalaman luar biasa dari seorang mahasiswa kalau yang bersangkutan bisa lolos sampai ke PIMNAS. Itu akan dalam bahasa Jawa disobio-sobio, difasilitasi gitu ya, dibangga-banggakan. Kayak orang yang lolos menang dari emas gitu loh, dari kegiatan katakanlah All England gitu ya, dan seterusnya. Kalau pulang ya ini 1001 bahkan mungkin 5001 ya, dari Unisbank bisa lolos ke PIMNAS itu kan juga sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau ada satu, insya Allah nanti akan kita yakinkan, kita apresiasi Pak Bajuri ya, supaya ini juga nanti jadi semangat teman-teman untuk bisa ini meningkatkan kualitasnya. Nah, ujungnya kalau yang AI ini nanti adalah di proceeding, tapi semua output ini juga nanti hasilnya adalah ke proceeding atau jurnal. Ya, ini apa itu Pak? Jurnal itu adalah ini sama yang teman-teman yang sudah ambil skripsi itu nanti maksudnya dikirimkan ke jurnal publikasi. Tapi kalau proceeding itu disampaikan dalam seminar. Bisa nasional, bisa internasional. Jadi mempraktikkan langsung menyampaikan idenya di dalam satu kegiatan yang seminar atau konferensi. Bisa online, bisa offline. Itu outputnya. Tapi nanti ya kalau sudah lolos, nanti akan dibimbing juga. Nah, kita ini delalah nih, yang saya uji Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, ini PR bersama. Tidak hanya PR-nya Pak Bajuri, Mas Oki, dan juga Mbak Yulia di kemahasiswaan, tapi ini PR-nya semua, terutama mahasiswa. Jangan kalah sama dosennya. Di Unisbank, kita itu kalau klaster penelitian, itu masuk dari 4 klaster, ya teman-teman mahasiswa ya. Itu ada klaster binaan, Madya, Utama, Mandiri, kita tuh di level sekarang utama. Ya level 2 lah gitu ya. Nah untuk mahasiswa, nah ini levelnya 5. Jadi kuotanya hanya dapat 40. Yang 8 bidang, yang AI sama GFT itu 10 total. Totalnya 50 lah. Ya. Nah, Pak, kok 5? Iya, karena ini berdasarkan ya klasterisasi dari perguruan tinggi sesuai dengan bidang PKM yang ada. Kenapa kok 5? Ya, kita SIMKAD mawanya, sistem informasi pemeringkatan kemahasiswaannya itu mungkin dinilai rendah. Loh, dasarnya apa, Pak? Dasarnya adalah dari karya prestasi ke UKM-an, ke LK-an yang ada di tempat kita itu belum maksimal. Loh, Pak, kami ini banyak kegiatan. Kegiatan Anda tidak sesuai dengan pedoman di Belmawa. Jadi harapannya nanti UKM-UKM, LK-LK yang ada di tempat kita itu mungkin meskipun tidak diarahkan secara langsung oleh bidang kemahasiswaan, kita harapkan semuanya nanti ke sana. Bacalah pedoman Belmawa, bacalah pedoman SIMKAD Mawa sehingga apa? Keikutsertaan di luar, lomba
bahasa Inggris, lomba robotik, lomba apa, itu semuanya ada nilainya. Bahkan tidak menang saja, hanya ikut serta itu bisa mendapatkan poin, sehingga apa? SIM card awalnya naik, kita kasarnya juga naik. Ini saya tantang nanti ya, BEM-nya, HMPS-nya, LK-nya, ya, GPM-nya, silakan, ini PR. Kalau Anda bisa naik di level 4, 3, 2, 1, jempol, ya. Dosen sudah sampai level 2, mahasiswa masih di level 5. Ini PR, nanti kita semangat dari sini, kita tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu disesalkan, kita coba untuk segera tingkatkan. Gitu ya. Nah, ini strateginya sekarang. Strategi untuk lolos penilaian, ya, itu ada 2 tahapan. Nanti mungkin detailnya saya akan lebih cenderung nanti tanya jawab aja ya. Tanya jawab, kira-kira seperti apa peminatannya, kemudian juga bagaimana tips dan triknya, dan tentunya saya akan memberikan nanti sesuatu yang penting itu ada di administrasi awalnya. Percuma kalau isinya bagus tapi salah di awal akan gugur, gitu ya. Nah, penilaian 2 tahap. Yang pertama itu adalah tahap yang menitik beratkan pada aspek-aspek ini kesesuaian administrasi. Tangga salah nulis tahun saja di down gitu ya, digagalkan. Tanda tangan pengusul tidak asli ya, langsung di down. Makanya jangan lupa tangan di kertas, di scan gitu ya, sesuai dengan pedoman yang ada. Ya, karena nanti bentuknya adalah PDF ya. Yang diunggah adalah PDF, isiannya ada di sistemnya di Belmawanya, yang ada nanti adminnya adalah dari kemahasiswaan ya. Biodata juga harus ditandatangani ya, harus komplit gitu ya. Terus jumlah dan nomor halaman tidak boleh melebihi. Kalau memang diharapkan 10 dari mulai bab 1 sampai daftar pustaka 10, itu ya jangan melebihi 11, 10 setengah, nggak bisa, ya harus 10 gitu ya. Ini persis dengan penelitian yang ada di dosen. Melebihi 1 kata saja, coret, gampang. Yang daftar banyak kok, ngapain kita reviewer susah-susah untuk meloloskan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang terutama yang PKMPI ya, yang penerapan IPTEK dan juga PKMPM yang pengabdian masyarakat tadi, yang profit motif dan non profit motif, itu wajib memberikan ini lampiran yang namanya pernyataan ketua pelaksana atau mitra. Itu untuk bersedia nanti kalau lolos itu akan kita bimbing, akan kita kunjungi gitu ya. Saya kan mereka akan senang kok ya, ada keterlibatan mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke sana. Ya, nama nggak boleh disingkat dan lain-lain. Ini kalau ini di awal ada yang nggak lolos, sudah coret, diturunkan, dibuang PDF-nya di del gitu ya oleh reviewernya. Ya, terus format proposal harus sesuai. Paragrafnya 1,15 gitu ya. Jangan sampai pakai 1,5. Ikuti sesuai yang aturan yang ada. Wah ini kok lebar-lebar, pakainya 2, langsung digugurkan. Nggak mikir judul, nggak mikir konten, langsung gugur. Nah, toh masih banyak yang sesuai kan? Ini prinsipnya, ini saya berikan bocoran seperti itu. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan PKM yang dipilih. Katakanlah ini orang IT kok milihnya, ketuanya kok milih PKM RSH, itu salah. Ini orang ekonomi kok milihnya PKM RE, eksak, juga salah. Ini perlu dicek di awal, nanti ada keterlibatan juga dari pendamping dan juga dari kemahasiswaan. Nah, untuk yang kedua, ini biasanya seleksi awal itu nanti kan meloloskan secara administratif gitu ya. Untuk seleksi yang kedua, itu nanti lebih pada substansi atau keutamaan di topik yang dibikin, tema yang dibikin, bobot tantangannya, novelty atau kebaruannya gitu ya, dan kemanfaatan yang diinginkan dari si pengusul. Nah, yang ajukan ini kan puluhan ribu, bahkan mungkin banyak sekali ya. Kita kan tahu ya ada berapa juta mahasiswa yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita mengajukan semua katakanlah, ya mana nih yang paling bagus? Ya pasti akan diambil yang bobotnya bagus, topiknya yang tidak, wah ini podo seminggu nih, sama yang kayak kemarin nih. Ini kok topiknya nggak ada yang relevansi, yang up to date, yang nggak ada yang baru, ngapain? Kita akan diloloskan oleh para reviewer gitu ya. Serta ada nuansa kreativitas. Ini yang diharapkan. Bahkan itu judulnya itu ya, judulnya pun tuh harus mendukung yang namanya suasana kebatinan itu, orang baca itu senang gitu loh. Judulnya keren nih. Jadi para reviewer baca judulnya singkatan nih. Singkatannya misalkan burjo apa misalnya gitu ya. Ternyata tentang apa itu juga menarik bagi yang akan menilai. Nah, itu monggo nanti harus jangan sampai judulnya hanya pengembangan ini. Jadi nggak jelas ya.
Dan orang nggak akan menarik ketika membaca di awal. Ketika judul itu menarik, ingat hanya 20 kata maksimal ya. Kata itu gini loh, misalkan sistem pengembangan informasi menggunakan itu 4 kata gitu ya. Maksimalnya hanya 20 kata nanti per proposal. Ya, nanti ada di pedoman juga. Nah, ini nanti tahap 1 dinilai oleh 1 orang. 1 orang itu kejem-kejeman kalau saya bilang. Jadi kalau saya ditunjuk sebagai reviewer pertama ya, saya akan ngecek, oh ini pakainya Arial, pakainya Calibri, saya coret, saya down ya, saya delete. Tapi yang judulnya bagus, kontennya bagus, formanya oke, oh ini masuk ke kloter berikutnya untuk diloloskan tahap berikutnya. Nah, tahap yang berikutnya itu nanti akan direview oleh 2 orang. Tenang saja, akan direview oleh 2 orang, dan ini akan objektif ya. Akan objektif, ada pengajian ya. Akan objektif jika ya nanti tulisan yang diajukan oleh para mahasiswa itu substansinya kena itu artinya cukup bagus. Kan saya terbiasa menilai ya secara online, sekarang saya kira juga ini akan online juga nilainya ya. Itu akan dilihat, oh judulnya berapa poin, 20 poin ya, katakanlah untuk timnya memenuhi, ini ada lintas jalur, oke, 20 poin gitu ya. Terus kreatifnya 20 poin gitu ya, sampai mencapai katakanlah 100 poin. Kalau 2 reviewer ini memberikan nilai tinggi ya, katakanlah tinggi semua, Anda bisa lolos dan juga nanti bisa masuk ke PIMNAS. Kalau levelnya nilai grade-nya maksimal adalah 100, tapi Anda dari 2 orang reviewer ini bisa mencapai angka 99 misalkan. Wah, ini pasti lolos PIMNAS. Ini yang nggak mudah. Bikin proposal itu bukan perkara mudah. Kalau belum terbiasa apalagi gitu ya. Tapi nanti insya Allah ada banyak dosen pembimbing yang sudah berpengalaman. Mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar bareng-bareng gitu ya, sharing gitu, nanti bisa membuat sesuai yang diharapkan. Hanya 10 halaman loh, nggak banyak-banyak untuk proposal ya. Nanti akan diumumkan ya, lolos dan seterusnya. Nah, ini yang penting, ini mungkin juga saya mengingatkan ini ke bidang kemahasiswaan juga. Sekarang ini agak aneh nih Pak Bajuri ya. Ternyata ada kewajiban keterlibatan anggaran yang harus disertakan oleh kampusnya masing-masing. Tidak apa-apa. Bisa in cash, bisa in kind. In cash itu artinya kalau memang lembaga harus mengeluarkan uang, nanti bisa dimasukkan di proposal. Tapi harapannya itu in kind. In kind itu melekat dalam kegiatan. Misalkan kegiatannya ini adalah kegiatan PKMPM yang nanti membutuhkan mobil kampus atau katakanlah armada kampus ya, yang harus ke sana dengan biaya bensin dan sopir misalkan sekian, itu nanti diuangkan saja, itu in kind ya, melekat dalam fasilitas yang diberikan oleh lembaga. Maksimalnya 10%, 25% dari 7 juta yang maksimal diajukan. Saya berpesan, ajukanlah total maksimal 7 juta. Jangan mengajukan kok 3 juta. Ini buat apa ya? Tapi mentokkan 7 juta. Karena nanti reviewer akan memberikan penilaian itu 7 dikurangi sedikit kalau lolos. Nah kalau Anda mengajukan cuma 3,5, 4 juta, ya boleh. Tapi kan nanti kan jadi nggak maksimal. Ajukan polkan 7 juta, atau bolehlah 6,9, berapa boleh ya. Tapi jangan melebihi 7, sekian, jangan ya. Nah nanti kita saya akan koordinasi dengan Pak Bajuri dan juga Bu WR1 juga untuk ini memberikan surat ya, perguruan tinggi akan memberikan surat pendampingan ini yang memberitahukan dana tambahan tersebut. Atau bisa mungkin kalau ada yang tadi PKMPI dari UKM itu bisa memberikan tambahan dana untuk katakanlah untuk konsumsi, untuk uang makan wirawiri, tapi maksimalnya hanya 700.000 ya, itu boleh. Tapi enggak pun enggak apa-apa, enggak wajib. Yang wajib adalah dari lembaga, dari universitas. Nanti Bapak Ibu Kaprodi pendamping mohon silakan ini harus dituliskan. Nah enggak, ya sudah coret dulu gitu ya. Jadi nanti sekarang ada pendampingan dari lembaga. Kalau kita berharap itu in kind saja. In kind itu bisa fasilitas dari mungkin ruangan yang disewa, diuangkan saja. Berapa gitu ya, internet yang dipakai, diuangkan saja. Termasuk mobil, bensin, sopir, biaya makan yang itu bisa digantikan oleh lembaga, universitas, itu masukkan saja ke dalam RAB, rencana anggaran biayanya. Silakan, enggak apa-apa. Ya. Nah nanti dari bidang kemahasiswaan akan memberikan ini, berita acara seleksi. Makanya nanti kalau ini banyak yang mendaftar, kita akan seleksi yang terbaik yang mana, Pak Bajuri ya. Nanti harapannya nanti ini akan diberikan rekomendasi yang akan lolos. Jadi nanti tim internal pun juga akan bekerja ya. Yang lolos siapa? Ini bukan murni nanti dari pihak Belmawa, tapi dari internal pun juga akan bekerja. Kita punya reviewer dari internal yang sudah
mumpuni ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengecek karya atau proposal siapa yang itu layak didanai. Ini seleksi awal dari tempat kita. Dan harapannya tiap tahun tuh banyak ya. Kita punya 5.000 loh mahasiswa di Pendikti. Ya harusnya ya lebih banyak lagi nanti yang mendaftarkan. Ya ini cuma ada sekitar 175 personil yang hadir pada kegiatan ini. Nah, ini yang tadi saya berikan SDGs itu program yang dicanangkan oleh PBB atau UN ya. Tahun 2015 ini adalah Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan jangka panjang ya. Keberlanjutan pembangunan jangka panjang gitu ya. Jadi ini kalau bahasa Inggris seperti ini, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah topik-topik, silakan. Dari 10 skema itu tadi, Anda mengambil dari salah satu ini silakan. Nanti materinya silakan di-share ya Pak Bajuri, nanti silakan biar teman-teman mahasiswa biar, oh ada gambarannya. Oh ternyata ada poin untuk menghapus kemiskinan, poin mengakhiri kelaparan, poin untuk kesehatan yang baik dan kesejahteraan gitu ya. Poin untuk pendidikan yang bermutu, sampai ke poin kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini semua sudah mengakomodir semua bidang ilmu yang ada, termasuk kolaborasinya, termasuk elaborasinya. Nah, ide-ide inilah yang diharapkan oleh Kementerian Kemdikbud melalui PKM ini bisa membantu negara, pemerintah, membantu juga program PBB yang dicanangkan tahun 2015 sampai tahun 2035. SDGs ini ya, Sustainable Development Goals. Nah, harapannya dari yang ada ini nanti diturunkan menjadi beberapa kegiatan yang silakan oleh para mahasiswa nanti diambil, dikembangkan, terutama yang apa? Yang PKM-PM nih, yang PKM-PI, PKM-RE boleh, PKM-RSH boleh, atau yang karya cipta tadi misalnya mau bikin alat perajang petela, boleh masuk di sini, ada juga teknologi dan sebagainya. Silakan ya. Ada yang misalkan ini ya, nomor 14 nih, menjaga ekosistem laut. Mungkin kita penelitiannya ke wilayah tambak ya, untuk agar tanaman di pantai itu tidak mati misalkan, supaya terus tidak mengurangi abrasi pantai gitu ya. Silakan. Mungkin yang katanya dengan orang hukum, dengan orang ekonomi ini yang nomor 16 bisa nih, perdamaian, keadilan, mungkin menjadi advokat, mengadvokasi UKM atau apa, silakan ya. Semuanya bisa dikembangkan. Termasuk ini, misalkan nomor 4, pendidikan bermutu. Ini bisa kita awali dari kegiatan kemahasiswaan, misalkan PKMP ke panti asuhan, ke PAUD gitu ya, ke TK, yang mungkin Anda hanya bikin katakanlah game ya, gamification tentang apa gitu ya, nggak perlu NFT ya, tapi masuk ke sana, mungkin membantu tentang proses pembelajarannya dengan memberikan game yang menarik, menggunakan Android, itu bisa aja seperti itu. Ya, atau yang sosial, ini kesetaraan gender, jadi bagaimana untuk tadi supaya yang ikut kegiatan PKM tidak cewek semua nih, cowok juga ikut, ini monggo dikreat seperti apa gitu ya. Dan banyak hal lagi yang ini bisa nanti dikembangkan. Ini banyak ya, idenya banyak. Tidak hanya lokal kampus ya, tapi bisa diterapkan di ini membantu program pemerintah dan juga PBB. Kalau lebih spesifik lagi kita lari ke desa, kira-kira SDGs-nya larinya ke sini. Monggo. Mengangkat tadi desa tanpa kemiskinan, datang ke UKM, ngasih PKM di sana, PKM misalkan kita ajari teman-teman di sana untuk PKMPI ya, supaya lebih meningkatkan performa usahanya sehingga dapat duit yang lebih meningkat. Itu juga menjadi sebuah PKM yang bisa ke sana. Nomor 8 misalkan pertumbuhan ekonomi desa dengan ngajari teman-teman di sana masalah akunting, digital gitu ya, dan sebagainya lah ya. Atau mungkin yang pariwisata, perhotelan, ngajari mungkin tentang bakery, pastry, atau mungkin masak-masak, itu bisa diajarkan semua, kolaborasi dengan digitalnya, dengan hukum, dengan ekonominya, monggo. Itu kita harapkan seperti itu. Ya, waktunya mepet Pak, bisa kok. Ya, nanti kita usahakan dosen aja pinter-pinter kok, mepet aja bisa rampung. Apalagi mahasiswa ya lebih jago gitu kan. Nanti bisa segera kerjakan karena masih sampai tanggal 31 Maret kalau nggak salah. Ya, ini silakan nanti di-create idenya dari sini. Nah, saya sekarang akan secara singkat ini saya wakili dari satu program PKM yang namanya PKM RE dulu ya. Tapi intinya saya buka 10 program itu kira-kira semua hampir sama dari petunjuk pelaksanaannya. Ya, emang nanti ada beda dikit, itu di substansi di babnya. Yang paling beda itu dia di bab 2. Kalau yang PKM RE, PKM
RSH itu nampaknya nanti ada previous work, roadmap penelitian ya, beberapa tunjangan pustaka itu ada. Kalau yang kewirausahaan tidak, nanti hanya masalah memproyeksikan kalau mau bikin ini nanti akan dapat uang segini, itu monggo nanti dibaca di pedomannya. Nah, contoh yang saya sampaikan sekarang adalah program kreativitas untuk ini yang saya ambil di awal adalah PKM RE gitu ya, eksakta. Ini sama intinya ya. Jadi konsepnya ini saya skip aja. Saya akan larinya ke sini. Keluarannya hampir semuanya sama. Seperti yang saya sampaikan di depan ya, ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan semua oleh para mahasiswa dan juga nanti para pendamping ya. Sekarang ini D3, D4 itu diperbolehkan. Ya. Cuma syaratnya ketika nanti ini didanai, kalau memang ini didanai tahun ini ya jangan sampai yang mengajukan ini nanti Oktober nanti lulus gitu. Ya, diusahakan mengambil adik-adik kelasnya gitu ya. Harapannya ya lulusnya tahun depan. Nah, ini kalau semakin awal mengambil program ini, saya kira ini semakin bagus ya untuk nanti regenerasi juga, sehingga sekarang kita dimudahkan ada program D3 untuk S1 gitu ya. Semua yang terdaftar di Kemendikbudristek. Ini bisa. Usulannya diusulkan oleh 3-5 plus ketua itu ya, termasuk include dengan ketua. Kalau saya harapkan sih ya 5 lah ya. Mungkin kalau yang punya teman di progdinya, oke, temannya 2, 1 progdi atau 3, yang 2 dari lintas progdi gitu ya. Nanti itu akan berimplikasi ke apa? Ke pembagian job desk. Nanti ada pembagian tugasnya. Misalkan ketua tugasnya, karena dia orang IT, mungkin tugasnya adalah perancangan proposal gitu ya. Terus nanti tugas jangan lupa, tugas jangan cuma satu-satu ya, tapi tugas minimal ada 2 atau 3. Tugas ketua misalnya nanti menyusun proposal, 3 mungkin melakukan pengujian misalkan. Terus ini kan ada orang akuntansi atau orang ekonomi, ditulis tugasnya adalah membantu membuat proposal, yang kedua membantu menyusun RAB misalkan. Ada orang ekonomi lagi nih, membantu membuat RAB, yang ketiga bertanggung jawab, yang kedua bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan. Nah, itu aja gitu. Ya, itu tugasnya seperti itu. Nah, nama-nama harus lengkap, kemudian kegiatan sesuai dengan relevan dengan ilmunya, terutama yang tadi ya yang tidak boleh lintas ilmu itu kalau RE ya orang-orang eksak, kalau yang RSH yang orang-orang sosial humaniora gitu ya, itu harus sesuai. Tapi anggotanya boleh kok, anggotanya boleh ngambil dari prodi yang lain asal itu relevan dan bisa membantu ketika membuat nanti danai oleh pemerintah. Nah, keanggotaan disarankan minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Ini nampaknya tidak dibatasi semester berapa gitu ya. Semester 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh gitu ya. Tapi intinya jangan sampai nanti kalau didanai lolos PKM sampai PINAS itu sudah lulus. Nah, ini mau nanti bagaimana skenarionya gitu ya. Nah, anggarannya memang 5-7 juta. Kalau saya bilang mentokin saja. Saya pengalaman 11 tahun penelitian itu ya tidak pernah saya minimalisir, ya mentokin saja, apa cuma 7 juta ya. 7 juta itu kalau sudah habis untuk bahan habis pakai, habis gitu ya. Untuk nanti biaya macam-macam sudah habis. Tidak banyak 7 juta itu ya. Oke, nah ini sama yang saya sampaikan tadi di awal, di masing-masing pedoman yang ada 10 ini juga semuanya sama, harus ada pendanaan yang itu in cash atau intent dari perguruan tinggi. Ini juga sesuatu yang baru nih, yang belum ada dulu ya. Sama kayak penelitian dosen juga hampir sama. Tapi ini maksimalnya adalah 25%, nanti bisa berupa in kind. Kalau memang perlu in cash ya, yang silakan in cash diajukan saja. Toh nanti kita juga, ya mudah-mudahan 40 lolos semua gitu ya. Kita cukup nanti berkontribusi untuk meloloskan semua karena ada pendanaan dari lembaga juga bisa lolos, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau tidak ya paling enggak kita berharap minimal 20% atau katakanlah 30% lah bisa lolos itu, alhamdulillah ya. Yang kedua juga sama, dari dana dari tambahan instansi itu diperbolehkan juga. Nah, ini sudah yang ada konversi SKS tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, ini konversinya nanti tergantung dari prodi nih, dari Bapak Ibu Kaprodi yang akan mengkonversinya. Kalau PKM-nya bentuknya adalah PKM RE dan juga PKM RSH, berarti ini riset. Berarti nanti akan dikonversi ke dalam 8 BKP bentuk kegiatan pembelajaran yang ada di
ini 8 BKP yang ada di MBKM. Nanti di sini ini maksudnya di konversinya yang ada di sini penelitian riset. Nanti berarti apa? Mungkin di metode penelitian, di mata kuliah yang terkait dengan itu gitu ya. Untuk yang PKMK gimana Pak? Kalau PKMK yang nanti mungkin maksudnya adalah ke kewirausahaan yang ada di sini gitu ya. Ada yang PKMP atau PKMPIO ini yang maksud di studi independen. Nanti tugas Prodi atau Kapogdi nanti akan mengkonversi ke sana. Kalau lolos ya sampai didanai, bahkan sampai ke PIMNAS nanti akan mendapatkan konversi dari mulai 1, 2 sampai ke 10 SKS itu mendapatkan kemudahan untuk diberikan konversi ke sana. Ini prinsipnya adalah MBKM ya dari pemerintah. Kemudian ini yang waktu saya masih 10 menit ya. Nanti kita akan banyak diskusi. Nah ini yang sistematika cara membuat proposalnya. Kalau substansi pokok nanti masing-masing dari 10 skema, detailnya silakan baca per pedoman. Tapi ini saya akan memberikan secara general, secara umum, itu kira-kira ini hampir sama semua di skemanya. Di masing-masing skema hampir sama ya. Isinya adalah isian kelengkapan. Jadi kelengkapan itu nanti akan langsung diisikan melalui akun ya yang ada di SIM Belmawa, nanti mungkin Mas Oki yang ada di kemahasiswaan dan juga Mbak Ilya yang dalam supervisi Pak Bajuri dan juga WR1 gitu ya. Nanti ada pengesahan dan validasi oleh pendamping dosennya dan juga dari pimpinan, nanti dari rektor juga akan tanda tangan gitu ya. Itu akan memberikan rekomendasi supaya diajukan ke Belmawa, ke SIM Belmawanya. Nah, ini judulnya, bidangnya apa, nama, dan nomor. Nah, ini mungkin nanti kita pesan juga ke bidang kemahasiswaan, jangan mepet nih, karena kalau mepet nanti agak lama validasinya. Gitu. Harapannya nanti juga teman-teman mahasiswa sudah ada timeline schedule dari bidang kemahasiswaan, sehingga nanti tidak mepet semua. Harapannya bisa, kalau ada revisi itu bisa segera disempurnakan. Dan ingat ya, biasanya ini pengalaman kita di dosen, kalau pengajuan itu di hari-hari terakhir, waduh bisa down server, jadinya gagal semua. Kita jangan berharap ada perpanjangan. Mungkin diperpanjang Pak ya, kita berharapnya kalau bisa ya H-3 sudah rampung semua. Itu sudah lebih enak ya, nanti kita ya sudah duduk manis, kalau ada perpanjangan ya silakan, itu sudah rampung semua gitu ya. Nah, intinya isi utama proposal itu dalam bentuk file PDF. Ya, tentunya ini mengacu pada isi yang harus ada disesuaikan dengan yang ada di pedoman. Ya, nah ini perlu Anda ketahui semua. Contoh ini yang saya sampaikan ada di proposal yang riset eksakta ya. Hampir sama dengan yang RSH sama yang di PKMK itu nampaknya maksimal adalah 10 halaman. 10 halaman itu hanya inti. Inti itu kalau kita nulis artikel ilmiah, nulis publikasi, skripsi itu adalah mulai dari bab 1 sampai yang namanya daftar pustaka. Ya. Kalau kita mengenal, kalau di nulis ilmiah itu ada IMRAT kan, ada introduction, method, research analysis, dan discussion ya. Itu antara pendahuluan, bab 1, tinjauan pustaka, metode, hasil, sampai nanti ke daftar pustaka, itu mentok maksimal 10 halaman. Jangan lebih. Karena Anda sampai 11, akhirnya fontnya dikecilin. Tidak boleh. Nanti akan kena sistem ya. Karena fontnya sudah 12, tetapi terlalu panjang sehingga paragrafnya dikecilkan, tidak boleh juga ya. Mendingan yang dikurangi adalah tulisannya, disingkat seperti itu ya. Nah, ini tidak termasuk yang namanya tadi halaman depan seperti daftar isi, halaman pengesahan, nanti diberi penomoran namanya I ya, I1, I2, I3 dan seterusnya. Paling kan hanya halaman sampul, halaman depan itu ya, halaman pengesahan. Nanti juga ada lampiran di belakang. Kalau lampiran itu nggak masuk dihitung ya. Tapi nanti lampiran juga dinomori dengan nomor angka. Angka Arab itu angka 1, 2, 3. Nanti di kalau yang angka Arab kayaknya di atas ya. Kalau yang itu di bawah. Ya. Nanti file name-nya jangan lupa sebelum dikirimkan itu harus sesuai. Nama ketua. Misalnya namanya adalah Bambang Suhartono _ Universitas Tikubang PKM RE atau PKM RSH.pdf. Baru nanti diserahkan ke kemahasiswaan dan dikirimkan ke Belmawa. Ini clue-nya ya, secara umum. Kemudian ini yang tidak boleh sama sekali dilanggar. Kalau dilanggar di awal kontennya bagus nggak akan lolos, pasti ya. Karena sekarang pakai sistem semua. Hurufnya harus Times New Roman. Bahkan ketika bikin tabel, bikin apapun yang ada di situ dibikin semuanya Times New Roman.
ya. Flowchart, bikinlah Times New Roman, ya. Jangan ada yang Calibri, ada yang Arial, ya. Semuanya bikin Times New Roman, ya. Teks paragrafnya juga, kalau diminta 1,15 ikuti, jangan 1,5. Pak, biar nyaman 2, Pak. Nah, ini kan nggak manut kesama aturan gitu ya. Dan perataan teksnya kiri kanan, ya. Cek ulang sampai di PDF kan harus kiri kanannya rata, gitu ya. Nah, ini juga ini agak beda nih. Ini margin kirinya 4, kanan bawah atasnya 3. Ini beda dengan nulis skripsi ya. Kalau skripsi kan 4, 4, 3, 3 gitu. Ini kan 4, 3, 3, 3. Ya. Ini monggo nanti harus betul-betul mengikuti ini. Kalau enggak ya, nanti mohon dari kemahasiswaan harus ngecek ini juga. Ya, ngecek juga supaya jangan sampai kita satu memalukan, yang kedua teman-teman nggak lolos gara-gara ini tidak disortir sejak awal. Nah, ini yang agak lebih penting sekarang di substansinya. Jadi begini, ini yang akan saya sampaikan. Ini mungkin bagi yang belum pernah mengambil mata kuliah metode penelitian. Jadi keberhasilan lolosnya sebuah proposal, terutama penelitian, terutama program yang terkait dengan riset, dengan PKM PM, PKM PI, ya PKM KC, kemudian PKM tadi KI dan juga AI gitu ya. Itu nampaknya hanya ada beberapa ya. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan juga nanti ini ada RAB serta daftar pustaka. Cuma ada 5 ya, dan lampiran ya. Nah, sekarang saya coba samakan dulu persepsinya ke pendahuluan. Ini triknya. Pendahuluan itu adalah latar belakang, background, ya, akar permasalahan. Kenapa kita bikin program tentang ini? Misalkan nih, saya ngomong kosong aja ya, rencana Anda mau bikin sebuah penemuan atau alat yang itu nanti akan membuat sebuah prototipe mesin pemotong ketela. Boleh Pak? Boleh. Ya. Nah, di pendahuluan itu diterangkan alasannya. Nah, ini utamanya. Bikin pendahuluan itu kerangka berpikirnya adalah piramida terbalik. Piramida itu kan segitiga gini ya. Kalau terbalik, berarti seperti ini. Yang atas itu secara general, menurun ke lebih spesifik, yang paling bawah itu spesifik. Misalkan, ya, saat ini, misalnya ya, dewasa ini kebutuhan karbohidrat manusia itu banyak tergantung dari beras atau nasi. Sehingga perlu dipikirkan usaha-usaha untuk menghasilkan produksi bahan makan pokok yang mengandung karbohidrat yang itu tidak didapat hanya dari nasi. Sehingga perlu perlukan diversifikasi tentang ini ya kebutuhan pokok, misalkan ya ada makanan-makanan lain sejenis, misalkan gandum, ketela dan seterusnya. Nah, ketela, salah satu ketela itu adalah produksi yang banyak dihasilkan oleh orang Indonesia. Salah satu kendala untuk memproduksi ketela, kurangnya otomatisasi di bidang pemotongan ketelanya sehingga produksinya tidak banyak dan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia yang ada di Indonesia. Sehingga kami memiliki usulan atau penulis memiliki usulan untuk membuat mesin ketela, pemotong ketela ya yang bisa mempermudah, membantu dan meningkatkan produksi sehingga itu bisa menggantikan fungsi karbohidrat dari beras. Ini misalkan seperti itu. Sehingga tadi ini saya hanya ngomong kosong aja sih ya, piramidanya piramida terbalik ya. Dari yang general ke yang lebih spesifik sampai kenapa kok kita mengajukan usulan tentang pembikinan tadi, mesin ketela tadi. Itu yang akan dibaca oleh reviewer. Tapi kalau ngeladrah, ini ngomong apa, bawahnya nggak nyambung, tiba-tiba ini, terus munculnya mesin ketela. Kan nggak nyambung gitu. Ini sama kerangka berpikir bikin skripsi sebenarnya. Jadi yang umum dulu, misalkan saya nih contoh ya, saya kan orang IT gitu ya, saya akan bicara, ini contoh saya membuat mesin presensi menggunakan wajah yang sering saya kerjakan gitu ya. Saya ngomongnya gini, teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. Ya, salah satu bidang IT yang banyak digeluti oleh orang IT adalah ilmu tentang image processing atau pengolahan citra digital. Ya, salah satu bagian dari ilmu citra digital adalah ilmu tentang computer vision. Nah, implementasi dari computer vision adalah salah satunya ada mesin atau sistem pengenalan wajah. Banyak aplikasi pengenalan wajah yang belum termanfaatkan dengan baik. Dalam penelitian ini akan diusulkan sebuah mesin pendeteksi wajah
yang akan digunakan sebagai mesin presensi untuk industri atau untuk UKM yang mana. Itu contohnya. Dari besar menuju yang kecil, sehingga reviewer bahasanya jelas, oh ini mau bikin mesin pemotong ketela, oh ini mau bikin presensi wajah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Ini juga jangan melulu kita bikin itu teori-teori. Teori ekonomi, teori hukum, teori IT, teori PHP, teori MySQL gitu ya. Jangan. Tapi tinjauan pustaka, ini sekarang kan para reviewer itu kan juga orang-orang yang sudah mumpuni di bidang katakanlah penulisan artikel ilmiah gitu ya. Jadi mereka ngerti, tinjauan pustaka isinya hanya copy paste dasar teori dari buku-buku yang ada. Ini nggak substantif, nggak mengena gitu ya. Apa ini bahas kayak gini sudah ada di bukunya. Tapi tinjauan pustaka, terutama yang PKM RE, PKM RSH, PKM PI, PKM PM, ataupun yang lainnya, itu usahakan adalah previous work, roadmap, pekerjaan penelitian orang lain sebelumnya. Dibahas di situ. Ya, misalkan langsung aja tulis saja. Karena nanti ada metode untuk pembikinannya model Harvard gitu ya. Harvard itu nanti model citasinya ditulis Winarno, misalnya saya Winarno 2013 melakukan penelitian ya tentang sistem pembuatan ketela ya menggunakan teknologi mesin ketam misalkan. Dalam penelitian ini membuktikan hasil dapat memproduksi potongan ketela menghasilkan 10 kg per menit ya. Namun ada kekurangan dalam sistem ini, mesin ketelanya masih besar-besar gitu ya. Terus katakanlah Wibowo tahun 2017 melaksanakan penelitian yang serupa, membuat mesin pemotong ketela ya dengan teknologi yang disematkan adalah teknologi otomatisasi, sehingga mesin ketela yang dihasilkan itu bisa langsung tersortir mana yang kecil mana yang besar, sehingga langsung otomatis menghasilkan. Dan keuntungannya apa? Mesin ini bisa menghasilkan 20 kg per menit. Nah, ini ada improvement ke sana. Yang ketiga, si Wicaksono tahun 2020 melakukan penelitian serupa dengan membuat sebuah mesin pemotong ketela ya dilengkapi dengan sensor Android, katakanlah sensor inframerah. Dalam penelitian ini juga ditingkatkan metodenya sehingga mampu menghasilkan 100 kg per menit. Nah, jadi ada improvement ke sana. Contoh gampang ketela aja ya. Ada improvement ke sana sehingga ini tinjauan pustaka itu isinya apa? Kita di rentetan pekerjaan orang lain yang disusun ya sehingga kita ngerti ada orang-orang yang pernah membuat sebelumnya, sehingga kita tinggal nanti di ujung terakhirnya apa? Minimal ada 5 punya orang lain kita bahas. Terus di ujung terakhir di tinjauan pustaka dikatakan, nah dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan tersebut, dalam usulan penelitian ini, penulis mengusulkan untuk membuat sebuah mesin ketela yang baru dengan tingkat produksi yang hingga mencapai secara hipotesis mencapai 100 kg per menit, dilengkapi dengan sensor menggunakan apa dan dapat dikontrol dan dapat terintegrasi dengan misalkan marketplace misalkan. Jadi inovasi-inovasi ini dasarnya apa? Dari lihat punya orang lain dulu. Ini masuk ke tinjauan pustaka. Baru masuk ke yang namanya metode. Nah, apa itu metode? Metode itu cara, ya, prosedur, flowchart, urutan, ya, yang menunjukkan langkah step kita yang akan kita laksanakan seperti apa. Kalau yang riset ya seperti itu, kalau misalkan yang mau PKMPI, ya katakanlah nanti apa-apa yang akan dilaksanakan di tempatnya nanti di mitranya, yang PKMK mau ngapain nanti dia bikin usaha seperti apa, langkahnya bagaimana itu diterangkan semua di situ. Ini memang beda-beda ya penamaannya per babnya, tapi intinya hampir sama semua, tergantung nanti modelnya yang ada di pedomannya masing-masing. Nanti kita bahas kalau tanya jawab. Yang keempat adalah RAB. RAB ini sama persis ketika RAB ini nanti dituliskan. Tapi kalau cuma 7 juta, saya kira nggak terlalu susah ya. 7 juta itu nanti mungkin hanya ya pembelian alat apa, honorarium, konsumsi gitu ya. Nanti ya harganya wajar sesuai dengan yang ada sekarang gitu ya. Jangan pembelian kuota internet kok selama 3 bulan kok masing-masing 1 juta, kan nggak mungkin ya. Jadi yang masuk akal dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada bukti nanti fisiknya ketika pelaporan itu nanti harus dilaporkan ke sana. Kalau lolos. Gitu ya. Ya, yang ini nanti ada isiannya dan ini nanti yang dari perguruan tinggi, kalau yang instansi nggak wajib ya. Adapun syukur kalau yang PKMPI sama yang PKMPM. Tapi kalau yang perguruan tinggi nanti wajib. Wajibnya nggak harus semuanya terisi. Tapi misalkan katakanlah yang kampus hanya memberikan nanti di transportasi lokal. Nomor 3 saja yang diisi. Ini yang bel mawanya nanti katakanlah ini
2 juta, perguruan tingginya katakanlah mungkin yang setengah juta gitu ya. Karena untuk tadi untuk biaya mobil yang ngantar ke sana ke sini, ke tempat katakanlah ke panti asuhan gitu ya, itu boleh diuangkan dalam bentuk in kind yang tertulis di situ. Ini yang harus nanti diisikan di situ. Pak, apakah ini semuanya harus diisi? Oh tidak. Ya, yang penting di BMAW-nya ditulis ini bahan habis pakai diisi, perguruan tingginya kosong boleh, instansi kosong boleh, ini diisi, yang BMAW diisi, perguruan tinggi kosong boleh, ini kosong boleh. Yang ketiga, BMAW diisi misalkan, perguruan tinggi juga diisi. Tadi ya, diisi misalkan isinya adalah masalah tadi angkutan, masalah apa namanya kaitannya dengan penggunaan lab yang membutuhkan listrik juga dianggarkan untuk listrik juga, itu silakan dituliskan di situ. Ya. Yang terakhir ini nampaknya waktu sudah lebih Pak Wajiri ya. Tapi intinya ini yang ke 4.2 ini yang keempat ya, itu ada jadwal. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu nanti dibikin menggunakan bar chart. Nanti saya contohkan punya saya ya. Ada bar chart 3 sampai 4 bulan. Nanti ini kayak dosen membuat penelitian juga ya. Nanti saya ada contohnya ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu harus menggunakan ini sesuai ketentuan Times New Roman ya, spasi juga sama. Nah, ini yang harus tidak boleh dilupakan, menggunakan Harvard Style. Harvard Style itu nama, belakang, tahun, dan diurutkan berdasar abjad. Ingat, daftar pustaka yang dilampirkan di dalam bab daftar pustaka itu harus yang muncul semua ada di bab, baik di bab 1 kalau ada, dan ada di bab 2, ya, bab 3, dan seterusnya. Jangan sampai nulis daftar pustaka itu di paling belakang itu tidak ada satupun yang ditulis di dalam naskah atau konten yang ada di bab sebelumnya. Ini ngoyo-woro gitu kan, loh, enggak tertulis kok ditulis di ini loh, supaya ada Pak, ya Anda sitasi dong, Anda gunakan sebagai referensi gitu kan. Saya sarankan begini, kalau 10 halaman itu minimal Anda membikinnya adalah 11 sitasi gitu ya, 11 daftar pustaka. Tapi itu di-refer semua ke dalam naskah gitu ya, jangan sampai tidak. Diupayakan hampir semuanya kalau bisa 80% ngambil dari jurnal atau proceeding yang qualified, yang bagus ya. Terus caranya mengambil gimana Pak? Yang Harvard Style. Nanti saya contohkan. Ya, ada caranya lebih gampang ya. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini nanti setiap item, setiap skim beda-beda. Tapi lampiran ini juga bagian yang tidak bisa ditinggalkan, yang harus diikuti semua oleh para pengusul, termasuk pernyataan ketua pelaksana. Nanti yang PKMPI sama PKMPM itu ada yang namanya kesediaan mitra untuk jadi mitra kita, gitu ya. Nanti yang ada lagi banyak lah. Nanti silahkan Anda baca di pedomannya, gitu ya. Nah, khusus yang Harvard Style nanti akan saya sampaikan di setelah ini, gitu ya. Nah, seleksi ini nanti akan dibikin secara daring 2 tahap tadi, tetapi intinya ini perlu diingat bahwasanya tugas mahasiswa nanti selaku tim itu meminta tolong ke kemahasiswaan untuk mengisikan nanti kalau sudah lolos ya di seleksi di internal, dan juga mengunggah proposal itu nanti ke sistem Simbel Mawa berupa file PDF. Nanti saya nggak tahu nih proses yang ada di kemahasiswaan seperti apa. Saya kira Pak Bajuri dan tim sudah membuat SOP-nya, nanti silakan diikuti saja sehingga nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Waktunya agak mepet, kita nggak salah karena pedoman baru muncul kemarin, bahkan sosialisasi baru kemarin juga, sehingga ini cukup mepet, tetapi insya Allah semuanya mepet ya, nggak hanya Unusbank, semua mepet, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Khusus yang Harvard, ya saya akan coba ini tunjukkan dulu. Caranya begini, kalau mau nulis, karena gini ya, daftar pustaka dan sitasi itu bagian yang penting yang harus coba dibetulkan, dilaksanakan dengan baik. Contoh ini. Nanti kita masuknya adalah di ini. Cari aja nanti ketik aja Scholar ya, SCH Scholar google.co.id ya. Ini di enter saja. Seperti ini, misalkan mahasiswa mau nulis daftar pustaka atau mensitasi paper atau prosedur punya orang lain sebelumnya yang relevan, seperti mesin ketara punya orang lain tadi, ya, ambillah di sini. Misalkan nih, saya ngetik nih, katakanlah nih, sistem pemotong ketela, gitu ya, kita enter di sini.
oh ternyata sudah banyak paper-paper nih, ada perancangan alat pemotong ubi ketela gitu ya, ada analisis pengaruh, contoh kita katakanlah ambil yang ini aja. Oh ini hampir sama nih, pembuatan mesin perajang ketela serbaguna. Ini yang bikin adalah S. Karyono, Pagiran dari Innotex, ini jurnalnya UNY. Nah, ini mau saya tulis caranya gimana ya? Ini, perhatikan. Ketik saja atau klik saja, ini bagian kutip. Ya, Scholar Google Co.id, bagian kutip. Nanti secara Harvard dia akan muncul. Klik saja di sini, ini pasti akan muncul pilihan. Harvard itu identik sama dengan yang apa ini? Ya, klik di sini, ya, Ctrl C ada atau di copy paste di sini ya, atau Ctrl C saja di sini. Ya, di sini diklik tadi atau di di blok seperti ini, Ctrl C, nanti masukkan saja. Contoh saya punya ini tempat di sini, saya masukkan di sini. Nah, inilah nanti yang akan dipakai di daftar pustaka. Ini adalah menunjukkan nama belakang. Karyono S, misalkan Sutrimo Karyono, ini Wahyu Wagiran. Ini adalah tahunnya, dia bikin jurnalnya itu, ini judulnya, ini adalah jurnalnya penerbitnya, ini volumenya, ini edisinya. Semuanya nanti ngambilnya pakai itu aja. Ya. Daripada manual, kita pakainya Google Scholar. Ya. Nanti mau dicatat, di print screen, masuknya ke sini tadi, ya, Scholar, ya, .google.co.id. Nanti ini diklik aja, nanti masuknya ke sana tadi. Ya, ini clue supaya nanti, karena begini, penelitian yang bagus itu penelitian yang punya latar belakang dan juga sejarah penelitian sebelumnya yang relevan. Kalau penelitian itu hanya bedunduk, kalau orang Jawa bilang ya, tiba-tiba muncul dari setelah kita mandi, muncul ide tanpa melihat program atau karya orang lain sebelumnya, itu pun juga tidak pas. Ini semua ya, termasuk PKMK. PKMK pun Anda juga harus nanti melihat punya orang lain apakah ada yang sama. Jangan sampai ada keterulangan. Bikin getuk lindri dari bahan apa, menggunakan apa. Ternyata di Google sudah ada. Ya jangan dibikin yang sama. Mungkin dibikin dengan modifikasi judul dan seterusnya. Saya kira itu Pak Bajuri sementara. Nanti kita mungkin akan lebih banyak di ini Pak Bajuri ya. Tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Bajuri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Edi Winarno sebagai narasumber pada sosialisasi PKM 2022. Beliau sudah sampaikan banyak hal. Tadi juga ada paparan tentang triknya, bagaimana lolos PKM, dan juga tadi ada beberapa tentang trik penulisan dan sebagainya. Dan ini saatnya saya untuk membuka termin yang kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab.